umat-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengutuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 334. Puji Syukur 334. Kita bangkit berdiri. Kini kami menghadap-Mu, kami umat milik-Mu, satu di dalam
kita siapkan Tuhan kasihanilah kami, puji syukur 349. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-22 di tahun C. Dan melalui bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diajak untuk memiliki sikap rendah hati. Lawan dari sikap rendah hati adalah kesombongan, dan kesombongan seringkali membawa kehancuran. Untuk itu mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, semakin menyimak sabda Tuhan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, moga-moga semakin meneguhkan dan menguatkan kita untuk sungguh memiliki sikap rendah hati dan semakin berserah diri sepenuhnya kepada kuasa penyelenggaraan Tuhan sendiri. Maka mari juga dalam perayaan kita, selain kita membawa intensi doa-doa kita secara pribadi dan dalam kebersamaan, kita juga mensyukuri segala rahmat dan berkat Allah yang Tuhan anugerahkan kepada kita tentunya dalam seluruh pengalaman kehidupan. Utamanya bersyukur atas rahmat ulang tahun yang boleh dialami oleh saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya, yaitu Ibu Leni Elim yang merayakan hari ulang tahun yang ke-53 pada hari ini, dan juga Ameliana yang merayakan hari ulang tahun yang ke-22, dan sekaligus juga mohon doa untuk pergi PPKN, dan tentu seluruh pengharapan orang-orang yang memohon supaya kita membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini. Mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, coba dalam doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau Putra Allah yang menghampakan diri menjadi manusia lemah seperti kami, kecuali dalam hal dosa. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau telah dihina, disiksa dan dibunuh, disalib di antara para penjahat agar dapat memulihkan hubungan kami dengan Bapa di surga. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau bersabda, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surga, Wi Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, Kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan. hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkaulah sumber segala rahmat. Ajarilah kami untuk rendah hati di hadapan-Mu, sehingga kami mau menyadari kelemahan kami dan membuka diri untuk menerima anugerah-Mu. Dan lewat kerendahan hati, kami selalu mensyukuri rahmat kehidupan apapun yang kami alami, sejauh kami mengupayakan yang terbaik, baik bagi diri maupun untuk orang lain. Terlebih bersyukur atas segala rahmat pendampingan penyertaan dalam seluruh suka duka kehidupan yang boleh kami alami sampai pada saat ini, secara khusus bagi mereka yang boleh Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Ibu Leni Elim yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahun yang ke-53, dan Ameliana yang merayakan hari ulang tahun yang ke-22.
Semoga rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudari-saudari kami ini semakin membuat mereka bersikap rendah hati, penuh penyerahan diri kepadamu, sehingga rahmat dan berkat-Mu semakin boleh dialaminya dalam kehidupannya bersama seluruh keluarga dan siapa saja yang hidup bersamanya, dan seluruh usaha rencana-rencana mereka semakin membuat dia merasa damai dan bahagia untuk memperjuangkan kehidupan akhirnya Engkau sendiri yang akan menyempurnakan, menganugerahkan yang terbaik. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Putra Sirak. Anakku, lakukanlah pekerjaanmu dengan sopan, maka engkau akan lebih disayangi daripada orang yang ramah tamah. Makin besar engkau, patutlah makin kau rendahkan dirimu, supaya engkau mendapat karunia di hadapan Tuhan. Sebab besarlah kekuasaan Tuhan, dan oleh yang hina dina ia hormati. Kemalangan tidak menyembuhkan orang sombong, sebab tumbuhan keburukan berakar di dalam dirinya. Hati yang arif merenungkan amsal, dan telinga yang pandai mendengar merupakan idaman orang bijak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam kebaikan-Mu ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Dalam kebaikan-Mu ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Orang-orang benar bersuka cita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Bernyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi namanya. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Dalam kebaikan-Mu ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Dalam kebaikan-Mu ya Allah, Engkau memenuhi
Kau siramkan ya Allah, tanah milikmu yang gersang Kau pulihkan, sehingga kawanan hewanmu menetap di sana. Dalam kebaikan-Mu ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Dalam kebaikan-Mu ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kamu tidak datang kepada gunung yang tidak dapat disentuh dan tidak menghadapi api yang menyala-nyala. Kamu tidak mengalami kekelaman, kegelapan, atau angin badai. Kamu tidak mendengar bunyi sangkakala dan suara dahsyat yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya suara itu jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebaliknya, kamu sudah datang ke Bukit Sion dan ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Kamu sudah datang kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Kamu telah sampai kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kamu telah datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Pikulah kuk yang kupasang padamu sabda Tuhan, dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus lalu mengatakan perumpamaan ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripada engkau, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berikanlah tempat ini kepada orang itu.
Lalu dengan malu engkau harus pergi pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di tempat yang lebih terhormat. Dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang makan bersamamu. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan. Lalu Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, lumpuh, dan buta. Engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau, sebab engkau akan mendapatkan balasannya pada hari kebangkitan orang-orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, lewat bacaan pada kesempatan ini sekali lagi kita diajak untuk memiliki sikap rendah hati. Lalu sikap rendah hati itu seringkali diperhadapkan kepada sikap sombong. Lalu dalam pengalaman kehidupan dunia, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kecenderungan dunia ini adalah mengejar tempat dan posisi yang terutama, status, juga mencari pekerjaan, mencari jabatan, dan mencari prestasi, usaha, serta persaingan dan perlombaan atau mendapatkan posisi yang jauh lebih bagus. Orang-orang cenderung untuk saling bersaing, memperoleh titik puncak di dalam seluruh kehidupan. Itulah yang ditawarkan oleh dunia, dan seringkali kita lebih melekat kepada yang ditawarkan oleh dunia itu, karena itulah yang real, itulah yang nyata dan konkret dalam seluruh kehidupan. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau kita mencoba menyimak hal itu dalam seluruh kehidupan, maka sebagai pengikut Kristus, hal seperti itu janganlah menjadi tuntutan bagi kita. Nafsu dunia berbeda dengan kerinduan dan keinginan yang semakin bersatu sepenuhnya dengan Allah dalam seluruh kehidupan. Maka apa yang menjadi perbedaan di sana sangat ditegaskan dalam bacaan kedua pada kesempatan ini, yakni karena sebagai orang yang beriman kita adalah orang-orang yang dipilih untuk datang kepada Allah. Sebagai orang beriman kita meyakini bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah untuk datang kepadanya. Apakah kita yang memilih Tuhan, bukan Tuhan yang memilih kita untuk datang kepadanya? Maka hal itu harus kita syukuri dalam seluruh kehidupan. Maka di dalam kitab Ibrani di sana dikatakan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi,
dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Kamu telah datang kepada Allah. Atas cara yang unik ini, surat Petrus mau merumuskan bahwa kita harus membiarkan diri kita untuk sungguh dituntun oleh Tuhan, dan dengan demikian yang harus kita bangun dalam seluruh kehidupan kita adalah menyerahkan diri kita secara rohani, penuh penyerahan diri seutuhnya, dan persembahkan seluruh diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Dan tanda penyerahan itulah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih sungguh akan menjadi sesuatu yang meneguhkan dan menguatkan kita. Kecongkakan berbeda dengan sikap rendah hati. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita diajarkan untuk selalu mau memilih sebagai orang yang percaya, terlebih sebagai pengikut Kristus, untuk sungguh dengan rendah hati memperjuangkan seluruh kehidupan. Bacaan pertama dari kitab Sirak dengan amat jelas itu menerangkan soal kerendahan hati sebagai hal yang amat perlu bagi kita. Karena lewat kerendahan hati kita beroleh karunia di hadapan Tuhan. Dalam bacaan pertama pada kesempatan ini, maka besar engkau, makin patut kau rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Kebesaran, kesuksesan, kemajuan, dan prestasi, serta status bisa saja kita miliki Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Tetapi janganlah kita miliki lalu membuat kita menjadi tamak dan tidak menghargai orang lain dalam seluruh kehidupan. Memandang remeh orang-orang lain dalam seluruh kehidupan kita dan menganggap orang lain tidak ada artinya. Sehingga kita dikuasai oleh sikap egoisme dan kita merasa bahwa kalau bukan kita maka hal itu tidak terjadi. Tetapi pada saat hal itu tidak menjadi sesuatu yang terpuji dan terhormat, maka kita mengangkat tangan dan mengatakan, bukan saya. Tetapi kalau itu menjadi sukses dan berhasil, maka kita yang tampil di sana, saya yang membuat itu demikian. Adalah bagian dari ketamakan, dikuasai oleh nafsu dan ingin mencari nama, kehormatan, dan masih banyak hal lain ditawarkan oleh dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, lewat bacaan Injil pada kesempatan ini, Yesus mengajarkan kepada kita, sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Yesus memberi kita suatu prinsip rohani untuk tetap datang bersikap sungguh dengan penuh penyerahan diri kepadanya dan mengakui segala kuasa kasih-Nya. Sikap orang yang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan sungguh adalah sikap yang sangat membuat kita semakin menemukan kekuatan dan rahmat serta berkat. Bahkan diinjak-injak pun dia bersedia menerima hal itu. Sejauh itu adalah sesuatu yang membuat dia jauh lebih kokoh dan kuat untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan Tuhan dalam kehidupan. Seperti sang guru kerendahan hati kita ialah Yesus Kristus. Dibunuh pun di kayu salib dia bersedia untuk mencapai hal yang lebih tinggi, yaitu keselamatan seluruh umat manusia. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih menyikapi bacaan pada kesempatan ini sekali lagi. Tuhan menghendaki supaya kita memiliki power yang sungguh kuat.
mampu memiliki prinsip-prinsip kehidupan yang bisa kita pertahankan dengan baik dan memperjuangkannya untuk kebersamaan kita dan bukan untuk diri kita saja. Prinsip hidup orang Kristen adalah hidup sesuai dengan kehendak Allah dan bukan sesuai dengan kehendak dunia ini. Allah tidak melarang orang-orang untuk mendapatkan status tinggi di tengah masyarakat sejauh itu digapai dengan maksud dan tujuan untuk semakin menghadirkan kemuliaannya dalam seluruh kehidupan kita. Dan dengan demikian itu akan menjadi dorongan bagi kita untuk semakin berserah diri dan mengakui kuasa kasih Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Contoh yang diberikan dalam bacaan Injil pada kesempatan ini sangat praktis. Tetapi seringkali contoh itu juga Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih seringkali kita sudah terapkan pada saat kita mengadakan yang namanya peribadatan dalam berliturgi. Ya seringkali bangku depan itu menjadi kosong ya. Syukur hari ini tidak ada yang kosong bangku depan. Seringkali bangku depan itu kosong. Ya mungkin karena kita menerapkannya di Deranggar pada hari ini. Kalau ada orang yang mengadakan pesta, dululah di tempat yang paling belakang. Seperti ada orang mengatakan, ayo duduk di depan. Ini berbeda dengan perjamuan rohani dan perjamuan duniawi. Ya, berusahalah untuk selalu duduk depan seperti Maria dekat dengan Yesus, datang di kakinya dan mendengarkan dia. Yesus hadir di depan altar, lewat sakramen Maha Kudus kita mau datang di hadapannya. Maka berusahalah untuk mendapatkan hal itu dalam seluruh kehidupan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, semakin merenungkan sabda Tuhan pada kesempatan ini, kita hanya diperhadapkan pada dua pilihan. Apakah kita mau bersikap sombong atau bersikap rendah hati di hadapan Tuhan? Tetapi saya meyakini bahwa sebagai orang yang percaya kepada Allah dalam diri Yesus Kristus, kita mau memiliki sikap rendah hati dan penuh penyerahan diri sepenuhnya. Kita lihat beberapa contoh peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam seluruh kehidupan. Ya mohon maaf, saya mungkin penggemar, dulu saya menjadi penggemar film-film India. Satu prinsip yang saya lihat di sana, sekecil apapun kebaikan Bapak Ibu Saudara terkasih pasti menang. Dan sebesar apapun kejahatan pasti dikalahkan. Asal dilawan dengan iman dan keyakinan dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan. Peristiwa-peristiwa terakhir terjadi pada saat sekarang ini. Kita semakin meyakini bahwa kesombongan akan membawa kehancuran, tetapi sikap rendah hati akan membawa hikmat yang besar. Maka mari kita memiliki sikap prinsip tumbuhnya padi. Kalau seringkali dikatakan kalau padi itu atau gandum itu hanya sebiji saja, maka dia akan tetap satu biji saja. Tetapi kalau dia jatuh ke dalam tanah, tumbuh dan berkembang, dia akan berbuah banyak. Maka pada saat dia berbuah, semakin berisi padi itu, dia akan semakin tunduk. Itulah prinsip hikmat di hadapan Tuhan. Semakin kita memiliki banyak hal dalam kehidupan ini, baik pengetahuan dari segi rohani, intelektual, dan pengetahuan dunia ini, seharusnya kita semakin tunduk di hadapan Tuhan. Semakin kita mempunyai status yang tinggi, memiliki atau menduduki kehormatan yang sungguh, maka kita akan semakin memiliki sikap rendah hati. Tetapi justru kebalikan yang seringkali terjadi dalam seluruh kehidupan. Pada saat kita menduduki suatu jabatan, memiliki atau mendapatkan status, dan mungkin katakanlah sudah cukup mapan dalam seluruh kehidupan, seringkali kita sudah tidak mau peduli kepada orang-orang yang tidak berdaya. Sehingga perumpamaan yang terakhir, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam,
Janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dan mengundang engkau pula. Dan dengan demikian engkau telah mendapatkan balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang lumpuh, dan orang buta, maka engkau akan berbahagia. Seringkali menjadi sulit Bapak Ibu Saudara terkasih untuk melakukan sesuatu, utamanya cinta, penghormatan dan kasih, tanpa menunggu balasannya. Seringkali kita menunggu hal itu. Tetapi persis itu yang disampaikan pada kesempatan ini. Kalau kita sudah mampu dan bisa sampai pada keyakinan dalam hal seperti itu dan membuat segala sesuatu yang baik dari dalam diri kita tanpa menunggu balasannya, maka itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Tetapi kita tetap punya semangat dan kemauan untuk melaksanakan dan melaksanakan terus-menerus sampai akhirnya Tuhan sendiri yang akan menyempurnakannya bagi kita, karena di sanalah upah kita yang Tuhan siapkan, yaitu hidup damai dan bahagia bersama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya, mari kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita. Marilah kita berdoa kepada Bapa kita di surga dengan perantaraan Yesus, ikatan kasih antara Allah dan kita. Marilah kita berdoa kepadanya dengan menjawab, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi gereja dewasa ini, ya Bapa, semoga kesederhanaan dan pelayanan tanpa pamrih menandai para pemimpin dan warga gereja sebagai pengikut Yesus. Marilah berdoa. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para biarawan dan biarawati dalam ordo-ordo kontemplatif, mereka berdoa dan bermati raga demi keberhasilan saudara-saudari mereka yang terlibat langsung dalam karya kerasulan. Ya Bapa, semoga Engkau mendengarkan doa mereka. Marilah berdoa. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi semua orang yang melayani sanak saudara serta orang lain dalam kesulitan mereka dengan cara yang tidak menonjol. Ya Bapa, semoga Engkau menjadi kekuatan dan pahala mereka. Marilah berdoa. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi orang-orang yang kecil dan lemah, ya Bapa, semoga kaum kecil dan lemah tidak gentar untuk membela segala sesuatu yang baik dan benar di hadapan para penguasa, dan semoga kami melayani dan menolong mereka. Marilah berdoa. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka semua yang telah terluka dan merasa diremehkan oleh kata-kata dan sikap kami, ya Bapa, semoga mereka berlapang hati memaafkan kami, sehingga mengilhami kami agar selanjutnya lebih menghargai orang lain. Marilah berdoa. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita semua yang ada di sini,
Ya Bapa, semoga kami tidak mencoba untuk mempengaruhi atau memperalat orang lain dan tidak mau maju sendiri dengan mengorbankan orang lain. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Tuhan Allah Bapa yang maha bijaksana, semoga dengan sikap rendah hati yang semakin Kau teguhkan di dalam diri kami umat-Mu, kami semakin berusaha untuk menyatakan kemurahan kasih-Mu di dalam kebersamaan kami di paroki ini. Utamanya semakin melibatkan diri dalam karya pelayanan dan usaha untuk semakin menghadirkan yang terbaik. Terlebih di mana kami menatap berdirinya gereja kami ini atas dorongan kasih-Mu sendiri terpatri dalam hati setiap umat-Mu, merindukan supaya gereja semakin indah dan baik, dan mudah-mudahan semakin membuat keindahan dan kebaikan hati kami masing-masing, sehingga kami semakin melibatkan diri untuk boleh mampu melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan ini dengan cara dan keberadaan kami lewat keterlibatan, perhatian, dan semangat kebersamaan yang semakin terpatri dalam diri setiap umat-Mu, apapun dan bagaimanapun bentuknya, sehingga pembangunan ini dan rencana-rencana kami sungguh bisa terrealisasi pada waktunya. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Syukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini. Secara khusus yang boleh dialami oleh saudari-saudari kami yang merayakan hari ulang tahunnya, Ibu Leni Elim yang keperkanan merayakan hari ulang tahun yang ke-53, Ameliana yang merayakan hari ulang tahun yang ke-22. Semoga rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudari-saudari kami ini semakin membuat mereka teguh kokoh kuat, semakin memiliki sikap rendah hati dan penuh penyerahan diri sepenuhnya kepadamu, sehingga seluruh usaha rencana-rencana mereka juga semakin membantunya untuk mendapatkan yang terindah, yang terbaik, dan mensyukurinya setiap saat. Teguhkan dan kuatkan saudara-saudari kami ini bersama seluruh keluarga siapa saja yang hidup bersamanya, sehingga kedamaian kebahagiaan sungguh menjadi bagian kehidupan untuk semakin mengarahkan hidupnya kepada kemuliaan-Mu. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Secara khusus bagi Ameliana yang mau pergi PPKN, bahkan seluruh usaha rencana-rencana kami ke depan, kiranya dengan bimbingan dan kuasa kasih-Mu serta sikap kerendahan hati, apa yang kami cita-citakan dan kami dambakan semakin membantu kami untuk bersatu satu sama lain, terlebih bersatu dengan Dikau, mengakui bahwa Engkaulah Allah yang tidak pernah membiarkan kami, tetapi selalu membantu dan menolong kami untuk semakin hidup lebih bermakna dan sempurna lewat sikap rendah hati yang kami perjuangkan. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Sejenak depanlah kita hendak menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami, Engkau memberi diri-Mu secara tuntas kepada orang yang menyadari keterbatasan mereka. Maka dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan dan doronglah kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu dengan Dia yang telah menjadi hamba yang taat bagi-Mu. Dan bagi setiap orang di dunia ini, Dialah Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan, puji syukur nomor 384, 384.
Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Kita siapkan kudus puji syukur 391. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa penuh kasih, dengan rendah hati dan tulus ikhlas, kami datang kepadamu sambil membawa persembahan ini sebagai hasil usaha jeripaya perjuangan hidup kami. Semoga Engkau berkenan menerimanya dan menjadikan sumber berkat bagi kami, menyatukan dengan persembahan Putra-Mu Yesus Kristus dalam berupa roti dan anggur, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan keallahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka
dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dan persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini. Bersama seluruhnya dan doa-doa kami, juga mereka yang selalu menaruh pengharapan kepada-Mu, yang sakit, Kau teguhkan, Kau kuatkan, Kau sembuhkan. Yang merayakan hari ulang tahunnya sungguh semakin menikmati kedamaian dan kebahagiaan, dan seluruh harapan serta cita-cita juga semakin boleh dinikmati. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi,
bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dan atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Anak Domba Allah, puji syukur 412. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin. Sebagai lagu komuni, puji syukur nomor 435, 435. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan,
Puji syukur nomor 428. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Pesta akan selenggarakan, Kau segarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati di Kau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas santapan suci yang kami terima dan menghidupi kami dalam perserahan kami di dunia ini. Semoga kami semakin tekun dan setia dalam menghayati semangat Ekaristi, yaitu berani berserah sepenuhnya kepadamu dengan bersikap rendah hati, dan juga senantiasa mau dan ingin untuk menyatakan kasih setiamu kepada setiap orang yang kami jumpai dalam seluruh tugas pekerjaan yang kepercayakan kepada kami. Dan dengan demikian semuanya itu menjadi bagian pelayanan untuk menghadirkan kemuliaan-Mu sendiri. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja tanggal 27 dan 28 Agustus tahun 2022. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja sebesar Rp11.610.000. Yang kedua, dalam rangka memeriahkan peresmian gereja, panitia mengadakan perlombaan. Rukun dan wilayah diminta mengikuti lomba seperti dalam berita di WA Group Rukun dan Wilayah. Yang ketiga, kursus persiapan pernikahan dilakukan setiap Sabtu jam 8 malam di Aula lantai 1. Calon yang akan menikah disilakan mendaftar ke kantor sekretariat pada hari kerja dan jam kerja. Yang keempat, kegiatan pendataan umat sedang dilakukan. Silakan umat menghubungi ketua rukun untuk melakukan pendataan umat. Yang kelima, komunitas ME mengundang pasutri yang merayakan hari ulang tahun pernikahan pada bulan Juli dan Agustus
untuk menghadiri misa syukur yang diadakan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022 jam 7:30 malam di Gereja Kristus Raja Andalas. Yang keenam, pertemuan lansia pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 jam 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, itulah beberapa penyampaian. Terima kasih atas perhatian kita, utamanya yang diingatkan kepada kita bahwa pendataan umat itu sementara dilaksanakan. Mohon mendaftar, mungkin tidak sesempurna seperti yang diharapkan karena pasti banyak kendala, tetapi paling tidak kita mendaftarkan kakak kita, lalu di mana kita berada. Itu semua dimaksudkan untuk seluruh program dan rencana yang dibuat di keuskupan ini, secara khusus di KPKPAN Makassar, dan tentu bagi kita yang ada di Paroki Andalas ini, harap supaya sungguh memberikan katakanlah data sejauh itu memungkinkan untuk bisa didaftar. Sekali lagi, untuk seluruh program dan perencanaan ke depan, baik di Paroki KPKPAN maupun di keuskupan ini, nanti kalau semua pendataan itu sudah rampung semua, dan itu harus dimulai dari paroki, sehingga pelayanan-pelayanan yang direncanakan ke depan itu sungguh sampai pada harapannya seperti itu, supaya sampai pada sasaran yang diharapkan sebagai umat Allah dalam satuan gereja. Lalu sebagaimana yang menjadi pengharapan kita bahwa kita akan memberkati gereja kita di bulan November, hanya saja sekali lagi kami sangat membutuhkan dana untuk penyelesaian ini, maka mari tetap dengan semangat seperti yang telah kita perlihatkan selama 4 tahun ini, dan persis itu yang mendorong katakanlah panitia kita semua untuk langsung meneruskan dengan pemberkatan dan dedikasi dan peresmian gereja, supaya semangat kita tidak kendor, karena harapan itu kelihatan masih tumbuh semangat. Sekali lagi, gereja kita ini cukup cepat dalam perencanaan pembangunan dibandingkan dengan gereja-gereja. Sejauh pengalaman saya itu berpuluh-puluh tahun baru bisa. Tapi kita ini 4 tahun, syukur mudah-mudahan itu sungguh terrealisasi dengan baik demi untuk kebersamaan kita. Sekali lagi kepada kita semua, terima kasih atas seluruh perhatian kita ini, doa dan harapan kita. Terima kasih kebersamaan dalam perayaan pada kesempatan ini. Kita semakin boleh menikmati kebersamaan secara hikmat dalam tata perayaan. Maka semua saja yang terlibat dalam karya pelayanan, kita semua yang hadir, kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Dan mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita untuk mengakhiri perayaan ini dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah. Dalam hidupmu misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur nomor 690.